Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pade Putudia Suci Laksmi dengan NIM 18130810002 dari Prodi Kimia semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tes awal praktikum biokimia mengenai isolasi DNA bakteri. Langsung saja untuk soal yang pertama, dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan DNA dan RNA. Seperti gambaran di sebelah kiri, untuk perbedaannya dari segi bentuk, DNA berbentuk pita spiral ganda, sedangkan RNA berbentuk pita tunggal. Untuk fungsi, DNA berfungsi untuk mengendalikan faktor keturunan dan sebagai materi genetik untuk sintesis protein, sedangkan RNA mengendalikan sintesis protein. Untuk pembeda komponen gula di DNA yaitu deoksiribosa, sedangkan RNA yaitu ribosa. Dalam segi letak, DNA terdapat di inti sel, sedangkan RNA terdapat pada inti sel, sitoplasma atau ribosom. Dalam segi ukuran, DNA memiliki ukuran yang panjang, sedangkan RNA memiliki ukuran yang pendek. Untuk jenis basa nitrogen, untuk DNA, purinnya yaitu ada adenin dan guanin, dan di pirimidin ada sitosin dan timin. Sedangkan dalam RNA, purinnya yaitu adenin dan guanin, serta pirimidinnya yaitu sitosin dan urasil. Dalam segi kadar untuk DNA tetap karena tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sedangkan RNA berubah-ubah sesuai dengan jumlah sintesis protein yang dibutuhkan. Soal yang kedua, struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan nukleotida dengan nukleosida. Yang membedakan antara nukleosida dan nukleotida adalah komposisi kimianya, yang mana nukleosida terdiri dari gula pentosa dan basa nitrogen yang terikat melalui ikatan glikosida atau gula plus basa, sedangkan nukleotida adalah ester fosfat dari nukleosida, atau dengan kata lain, fosfat ditambah gula dan ditambah dengan basa. Soal yang ketiga, jelaskan ciri-ciri khas struktur heliks ganda DNA menurut Watson dan Crick. Adapun menurut Watson dan Crick, struktur heliks ganda seperti DNA memiliki ciri-ciri khas seperti tersusun oleh dua rantai polinukleotida yang basanya berpasangan dengan ikatan hidrogen dengan aturan perpasangan adenin dan timin dan guanin dengan sitosin. Pasangan AT diikat oleh dua ikatan hidrogen, sedangkan pasangan GC oleh tiga ikatan hidrogen. Perpasangan dengan ikatan hidrogen ini selain mengikat juga mempertahankan jarak antar dua basa. Soal yang keempat, jelaskan mana yang lebih kuat antara pasangan AT dibandingkan dengan GC dan mengapa. Pada pasangan basa guanin dan sitosin terdapat tiga ikatan hidrogen, sedangkan pada pasangan adenin dan timin terdapat dua ikatan hidrogen. Hal ini yang membuat pasangan ikatan yang dimiliki oleh GC lebih kuat dari pasangan antara basa AT, sehingga DNA yang kaya akan pasangan basa guanin dan sitosin membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk mendenaturasinya karena ada ikatan yang lebih besar antara pasangan basa tersebut. Soal yang kelima, jelaskan fungsi struktur sel berikut. Adapun fungsinya, untuk yang pertama itu kompleks Golgi berfungsi untuk alat pengeluaran energi dan lendir, retikulum endoplasma yang terbagi menjadi dua, yaitu ada RE kasar yang dipenuhi oleh ribosom, di mana dia berfungsi untuk mensintesis protein. Dan yang kedua yaitu ada RE halus dan tidak mengandung ribosom. RE atau retikulum endoplasma berfungsi untuk mensintesis molekul lemak. Yang ketiga, sitoplasma, suatu cairan yang terdapat di dalam sel kecuali inti sel atau nukleus. Sitoplasma terbagi menjadi dua, yaitu bagian dalam atau endoplasma yang lebih keruh dan bagian luar atau ektoplasma yang lebih bening. Sitoplasma terdiri dari molekul-molekul kecil, molekul-molekul besar,
ion-ion hidup, dan organel. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Untuk selanjutnya yaitu nukleoplasma yang terdiri dari asam nukleat dan kromatin. Selanjutnya, vakuola berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Vakuola pada hewan berukuran kecil tetapi banyak, sedangkan vakuola pada tumbuhan berukuran besar namun sedikit. Selanjutnya yaitu inti sel yang berfungsi untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dan mengelola ekspresi gen. Selanjutnya, nukleolus berfungsi sebagai pengatur aktivitas sel, mitokondria sebagai penghasil energi dan berfungsi dalam respirasi, kromosom adalah anak dari inti sel yang terdapat di dalam inti sel. Kromosom berfungsi untuk mensintesis materi genetika. Kromosom mengandung gen yang membawa sifat menurun. Yang terakhir yaitu membran sel, bagian terluar protoplasma yang berfungsi untuk mengatur transportasi zat masuk keluarnya sel. Soal yang keenam, gambar berikut adalah salah satu skema rekayasa genetika. Jelaskan peran masing-masing tahap dari gambar berikut. Bakteri berperan dalam memperbanyak plasmid. Plasmid di dalam tubuh bakteri akan mengalami replikasi atau memperbanyak diri, yang mana makin banyak plasmid yang direplikasi, maka akan makin banyak pula gen asing yang akan dikopi, sehingga akan terjadi cloning gen. Adapun tahapannya adalah yang pertama, rekombinasi DNA ini merupakan suatu teknik pemisahan dan juga penggabungan DNA dari satu spesies dengan DNA dari spesies lain dengan tujuan untuk bisa mendapatkan sifat baru yang lebih baik atau unggul. Yang kedua, fusi sel merupakan suatu peluburan dari dua sel yang berbeda menjadi satu dan menjadi protein yang sangat begitu baik yang juga tetap mengandung gen asli dari keduanya yang disebut dengan istilah hibridoma. Yang ketiga, cloning adalah suatu proses reproduksi yang memiliki sifat aseksual untuk menciptakan replika yang tepat bagi suatu organisme. Teknik cloning ini akan menghasilkan suatu spesies baru yang dengan secara genetik sama dengan induknya. Soal yang ketujuh, jelaskan prinsip isolasi DNA. Terdapat dua prinsip isolasi DNA yang yaitu sentrifugasi dan presipitasi. Prinsip sentrifugasi adalah memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar, sedangkan substansi yang lebih ringan akan terletak di atas. Teknik sentrifugasi tersebut dilakukan di dalam sebuah mesin yang bernama mesin sentrifugasi dengan kecepatan yang bervariasi. Contohnya 2.500 rpm atau 3.000 rpm. Sedangkan teknik presipitasi adalah metode yang berguna untuk mengendapkan komponen dari suatu campuran yang mana pengisolasian DNA dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, yakni dengan memecah dinding sel, membran inti, dan membran plasma. Pemecahan tersebut dapat dilakukan secara kimiawi maupun mekanik. Soal yang ke-8, jelaskan langkah-langkah kerja dalam isolasi DNA. Yang pertama yaitu penyiapan NaCl 0,15 molar. Sebanyak 0,8875 gram NaCl dilarutkan dalam aqueous sampai volume larutan 100 mili. Yang kedua, penyiapan larutan deterjen 25%. Sebanyak 12,5 gram deterjen dilarutkan dengan 25 mili aqueous. Selanjutnya, pembuatan larutan KClO3 5 molar. Sebanyak 6,1275 gram KClO3 dilarutkan dalam H2O. Bila tak melarut, maka dibantu dengan pemanasan dan ditambahkan dengan H2O kembali sampai volumenya menjadi 10 mili. Selanjutnya, penyiapan bakteri dan isolasi DNA bakteri. Bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2. Massa tabung terlebih dahulu ditimbang, kemudian volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Centrifuge selama kurang lebih 10 menit. Hasil centrifuge didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan menggunakan mikroskop dengan menggunakan pembesaran 100 kali. Sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Endapan sisa kemudian dibuang. Selanjutnya, volume NaCl 0,15 molar dimasukkan.
dengan perbandingan 1:12,5 B per V dengan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung. Diinkubasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5 V per V, 25%. Dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit, kemudian didinginkan pada suhu ruangan. Kemudian ditambahkan dengan KClO3 5 molar dengan perbandingan 1:5 V per V dan didiamkan. Kemudian ditambahkan dengan isoamil kloroform dan disentrifuge dan didekantasi. Endapan digulung dengan menggunakan batang pengaduk. Soal yang ke-9, jelaskan cara untuk menentukan kemurnian DNA hasil percobaan ini. Perhitungan kemurnian larutan DNA yang paling umum adalah rasio absorbansi pada panjang gelombang 260 nanometer dibagi dengan pembacaan pada panjang gelombang 280 nanometer. DNA yang berkualitas baik akan memiliki rasio dengan perbandingan panjang gelombang pada 260 nanometer dibagi dengan absorbansi pada panjang gelombang 280 nanometer, yaitu sekitar 1,8 hingga 2. Soal yang ke-10, mengapa pada isolasi DNA darah, sel darah merah harus dilisiskan? Untuk mengisolasi DNA dari darah, sel darah merah yang tidak mengandung DNA genom harus dilisiskan dahulu agar dapat dipisahkan dengan sel darah putih. Selanjutnya, yang ke-11, dalam isolasi DNA ada tahap penyiapan bakteri. Bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2. Masa tabung terlebih dahulu ditimbang, volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Sentrifuge selama kurang lebih 20 menit. Hasil sentrifuge didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop dengan menggunakan pembesaran 100 kali. Sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Apa tujuan menggunakan mikroskop dalam langkah ini? Adapun tujuannya menggunakan mikroskop adalah untuk mengamati endapan hasil dari sentrifugasi dengan lebih jelas. Selanjutnya, soal yang ke-12, endapan kemudian dimasukkan larutan NaCl 0,15 molar, dimasukkan dengan perbandingan 1:12,5 B per V dengan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung. Diinkubasi pada 70 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5 V per V 25%. Dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Apa tujuan penambahan deterjen ini? Adapun tujuan dari penambahan deterjen adalah untuk melengkapi lisisnya sel bakteri, yang mana deterjen dapat merusak membran yang terdiri dari lapisan fosfolipid bilayer dengan membentuk ikatan antara sisi polar membran sel dengan sisi polar deterjen. Soal yang ke-13, campuran dalam langkah 12 ditambahkan dengan KClO4 5 molar dengan perbandingan 1:5 V per V dan didiamkan. Apa fungsi langkah ini? Langkah tersebut berfungsi untuk membantu dalam memaksimalkan proses terbentuknya lapisan pemisah yang berupa endapan melayang yang memisahkan dua cairan pada tabung sentrifugasi yang dihasilkan oleh isoamil kloroform. Selanjutnya, soal yang ke-14, apa fungsi penambahan isoamil kloroform? Fungsi dari penambahan isoamil kloroform yaitu untuk mendenaturasi dan koagulasi protein lebih jauh untuk sentrifugasi yang berbeda. Soal yang ke-15, endapan yang terbentuk dalam langkah 14 terbentuk endapan, kemudian digulung dengan menggunakan batang pengaduk. Apakah endapan itu protein, karbohidrat, atau DNA? Jelaskan. Endapan yang terbentuk berupa lembaran putih yang merupakan DNA dari bakteri Lactobacillus casei. Baik, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.